Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Insyaallah kita akan berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah SWT. Dari gelombang 102,3 FM Radio Rase, insyaallah kita akan terus mengudara di agenda Embun Pagi ini untuk senantiasa menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan kita makin bermakna dari waktu ke waktu. Doa kita yang tulus untuk orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, terutama tentu bagi kedua orang tua kita yang mungkin saat ini ada yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelapangan, dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan menjadikan sakit sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana salhibil ba'sya isyu anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yusaqama. Dan juga untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini sedang berhadapan dengan begitu banyak ujian, begitu banyak masalah. Semoga Allah SWT membuka jalan keluar terbaik dari sekian ujian, sekian masalah yang dihadapi, dan tentu saja menjadikan setiap hal yang terjadi untuk senantiasa berhusnuzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap hal tentu saja selalu ada nilai kebaikan yang akan hadir untuk makin memantapkan langkahnya dari waktu ke waktu menuju kepada keberkahan, kemuliaan dari apa yang menjadi harapan. Terima kasih. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita Al-Quran Energi Hidup Hamba Beriman. Al-Quran Energi Hidup Hamba Beriman. Kita akan buka tadaburi surat Al-Hajj, surah yang ke-22 ya, di ayat ke-42 hingga ayat ke-46. Surah Al-Hajj surat yang ke-22 dimulai pada ayat ke-42 ya, hingga ayat ke-46. Kita akan bacakan dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun Nuh wa 'ad wa Tsamud. Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau wahai Muhammad, begitu pula lah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, kaum 'ad dan Tsamud juga telah mendustakan rasul-rasulnya. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut, dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut. Wa ashabu Madyana wa kudziba Musa fa amlaitu lil kafirina thumma akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Dan penduduk Madian dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka, maka betapa hebatnya siksaanku. Fa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur.
Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati, akal mereka dapat memahami, telinga dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta itu ialah hati yang ada di dalam dada. Dengarlah inilah ayat-ayat yang tertera pada surah Al-Hajj di surah yang ke-22, dimulai pada ayat ke-42 hingga ayat ke-46. Jadi ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa sepanjang perjalanan sejarah kehidupan umat manusia di muka bumi tentu saja akan terjadi dualisme di dalam kehidupan. Antara mereka yang beriman dengan mereka yang ingkar. Antara mereka yang menegakkan kebenaran dengan mereka yang menjadi sponsor kebatilan. Antara mereka yang berjuang untuk menegakkan keadilan dan di antara mereka yang berjuang untuk terus-menerus berada di dalam kezaliman. Inilah dua karakter yang berbeda yang tentu akan muncul di dalam kehidupan. Ketika ada yang beriman, pasti akan ada yang ingkar. Ketika ada yang menegakkan kebenaran, pasti akan ada yang berlaku batil. Ketika ada yang menegakkan keadilan, pasti akan ada yang berlaku zalim. Oleh karena itu Allah SWT melewati Al-Quran senantiasa memberikan penguatan bagi hamba yang beriman untuk tidak pernah berputus asa, untuk tidak pernah mengeluh, apalagi sampai kemudian dibuat gelisah dan resah oleh mereka yang cenderung berada pada kekafiran, kebatilan, bahkan kezaliman. Karena pada akhirnya tentu saja setiap bentuk kekafiran, segala bentuk kebatilan dan kezaliman itu akan berakhir dan kemudian pada akhirnya mereka juga akan menerima sanksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan kebenaran, mengajak manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dan tentu saja pada saat para nabi dan rasul kasih Allah menyampaikan kebenaran dan telah jelas, telah terang kebenaran itu di hadapan mereka yang didakwahinya, yang diserunya, maka tentu kita akan bisa melihat dua kenyataan dari apa yang digambarkan dalam Al-Quran. Ada mereka yang menerima, namun ada pula mereka yang menolak dengan segala cara. Oleh karena itu bila Rasulullah SAW menerima tantangan yang berat, maka tentu ini pula yang dirasakan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Sebagaimana sebagai bentuk penguatan bagi hamba yang beriman yang hidup di masa kini, ketika kita berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan rintangan, menghadapi masalah-masalah yang tidak menyenangkan, dari akibat apa yang kita lakukan untuk senantiasa mengajak kepada nilai kebenaran, maka itu pula yang sesungguhnya juga dirasakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya maupun generasi-generasi yang terdahulu di mana mereka senantiasa berjuang menegakkan kebenaran. Maka pasti di antara mereka yang berjuang menegakkan kebenaran akan berhadapan dengan mereka yang berada pada kebatilan. Maka apa yang tertera pada ayat ke-42 hingga ayat ke-46 di surah Al-Hajj ini sejatinya menjadi ibrah, ya, menjadi pelajaran, bahkan tazkirah, peringatan. Pelajaran agar kita bisa melihat kembali sepak terjang dari perilaku umat-umat terdahulu di saat ketika didatangkan kepada mereka, dihadirkan kepada mereka para utusan Allah di kalangan para nabi dan rasul yang secara terang dan jelas menyampaikan kebenaran. Namun ternyata reaksinya tentu saja berbeda. Ada yang beriman, namun ada pula yang kufur, tidak mau menerima seruan dari ajakan yang disampaikan para nabi dan rasul kasih Allah. Sekalipun nilai kebenaran itu sudah terang dan jelas di hadapan matanya, bahkan hatinya pun sesungguhnya juga menerima akan kebenaran itu. Namun kemudian mereka menolak dikarenakan memang kesombongan tengah menyelimuti diri mereka dan tentu saja arogansi dari ketajaman hati mereka yang sudah
ditutupi oleh kegelapan, sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran. Wa ayyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun Nuh wa 'ad wa Tsamud. Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau wahai Muhammad, begitu pula lah kaum-kaum sebelum mereka. Kaum Nuh, kaum 'Ad dan Tsamud juga telah mendustakan rasulnya. Rasulullah SAW diingatkan kembali oleh Allah SWT bagaimana ayat yang diungkapkan di ayat ke-42 surah Al-Hajj ini sesungguhnya merupakan hiburan, gitu kan, semacam penawar hati bagi Rasulullah SAW. Demikian juga penawar hati, hiburan bagi para sahabat Rasulullah SAW yang sedang berhadapan dengan kondisi yang tidak menyenangkan akibat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah terhadap mereka. Ada penggambaran yang menggambarkan seakan-akan Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Hai Muhammad, jika orang-orang musyrik Mekah mendustakanmu, tidak mengindahkanmu, bahkan mentang suruhan engkau, senantiasa berbuat kerusakan, senantiasa menyakiti perjuanganmu, dan senantiasa berupaya untuk menjegal perjuanganmu, jangan bersedih hati, jangan putus asa, gitu kan. Kuatkan hatimu, kuatkan langkahmu untuk berjuang, karena apa yang terjadi pada dirimu itulah yang juga terjadi pada para nabi dan rasul terdahulu. Bagaimana kaum 'Ad, kaum Tsamud, demikian juga kaum Nuh, mereka adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Bagaimana mereka cenderung tidak mau menerima kebenaran. Tengoklah bagaimana kisah Nuh alaihissalam. Panjang begitu kan perjalanan dari perjuangan Nuh alaihissalam untuk menyampaikan kebenaran. Bahkan hanya sedikit saja di antara mereka yang mau menerima kebenaran. Demikian juga kaum 'Ad ya, yang diutus kepada mereka Nabi Hud. Demikian juga didustakan. Kemudian juga terhadap kaum Tsamud yang diutus kepada mereka Nabi Saleh, itu pun mereka dustakan. Jadi sebuah gambaran yang tentu saja memberikan penguatan kepada kita pendengar asih, bahwa di balik setiap kebenaran pasti akan ada yang berbuat kebatilan. Di balik setiap mereka yang ingin menegakkan keadilan pasti saja akan berhadapan dengan orang-orang yang zalim. Bahwa di antara mereka yang beriman juga pasti akan berhadapan dengan orang-orang yang kafir, orang yang ingkar, orang yang mendustakan, bahkan menentang dan menentang aturan-aturan Allah SWT. Namun demikianlah itu bagian dari sebuah sunnatullah, ketetapan insya Allah SWT. Ada masa-masa di mana perjuangan itu pada akhirnya akan berganti dengan kemuliaan. Tentu saja tatkala setiap hamba yakini akan kebenaran risalah Allah dan Rasulnya, bahwa apapun yang terjadi, bagaimanapun mereka tidak menyenangkan tatkala harus menyampaikan kebenaran, tapi itulah bagian dari resiko-resiko di dalam perjalanan menegakkan kebenaran. Tapi jangan pernah khawatir bahwa nanti tentu saja mereka akan berhadapan dengan kebahagiaan. Bila mereka berjumpa dengan perkara yang tidak menyenangkan, maka sebagai bentuk penawarnya, sebagai bentuk hiburannya adalah tengoklah bagaimana perjalanan umat-umat terdahulu. Tatkala kepada mereka juga didatangkan para nabi dan rasul, maka mereka juga kemudian tidak sedikit yang didustakan oleh kaumnya. Nuh bahkan dihinakan, dianggap gila. 'Ad juga demikian. Kaum Tsamud juga bagaimana memperlakukan nabi dan rasul di tengah-tengah mereka dengan cara-cara yang tidak wajar, gitu kan. Nabi Nuh alaihissalam ketika mengajak menyeru umatnya, bahkan ketika Nuh diperintah oleh Allah SWT membuat bahtera, membuat kapal layar yang besar, justru malah kemudian dianggap gila. Bukan hanya oleh orang lain, hatta oleh anggota keluarganya sendiri. Ada di antara mereka yang cenderung mengingkari apa yang diingatkan, apa yang diisyaratkan Nuh alaihissalam tentang keimanan. Ketika bicara keimanan, ya memang pasti akan ada orang yang menentang, akan ada orang yang kafir, akan ada orang yang menutup diri,
tidak mau menerima kebenaran. Sebagaimana ketika seseorang terus berjuang untuk berada pada nilai kebenaran, maka pasti di balik nilai kebenaran itu akan ada orang yang berupaya untuk menggesernya ke arah kebatilan. Pun halnya ketika ada nilai-nilai keadilan di dalam kehidupan yang ingin diperjuangkan, maka pasti akan ada orang-orang yang berusaha untuk terus dan terus melakukan tindakan-tindakan kezaliman. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut, dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut. Tidak hanya Nabi Nuh alaihissalam, tidak hanya Nabi Hud alaihissalam, tidak hanya Nabi Soleh alaihissalam, tapi juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam juga menerima hal yang tidak menyenangkan ketika mereka menyampaikan pesan-pesan dakwah, menyeru kepada kebenaran, mengajak manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Namun ternyata ada di antara mereka yang menentang, menolak. Bahkan berbagai bentuk tindakan-tindakan yang mengarah kepada upaya membuli, menghinakan, menistakan, mencerca, bukan lagi menjadi hal yang luar biasa, tapi memang itulah memang kenyataan yang akan muncul. Dan inilah bagian dari resiko di dalam perjuangan. Maka apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu ketika mereka menentang aturan Allah dan Rasulnya, dan kemudian mereka berhadapan dengan azab, berhadapan dengan siksa yang pedih, itulah akibat dari apa yang mereka kerjakan. Ketika nilai kebenaran sudah ditunjukkan, ketika nilai keadilan juga sudah ditunjukkan, ketika nilai-nilai keimanan juga sudah disampaikan, namun kemudian terus dan terus dilakukan penolakan oleh mereka yang menolaknya, maka tentu saja ini adalah bagian dari upaya untuk senantiasa menghadirkan kekuatan keimanan di antara hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Toh pada akhirnya penentangan itu pun akan berhadapan dengan tanggung jawab insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mendustakan, maka demikianlah hal yang juga nanti akan senantiasa muncul di setiap kebenaran, di setiap keadilan dan nilai-nilai keimanan yang dimunculkan oleh hamba yang beriman. Mereka yang beriman pasti berhadapan dengan orang yang ingkar. Mereka yang melakukan kebenaran, menegakkan kebenaran, pasti akan berhadapan dengan kebatilan. Sebagaimana halnya mereka yang berjuang di atas jalan keadilan, pasti akan ada yang berlaku zalim. Washabu Madyan wa quddiba Musa fa amlaitu lil kafirina thumma akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Dan penduduk Madyan, ketika turun kepada mereka utusan Allah juga sama diperlakukan dengan perlakuan yang tidak menyenangkan, ditolak begitu kan, dicemooh, dihinakan, dibuli bahkan dari apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul yang menyampaikan kebenaran. Demikian halnya juga Musa alaihissalam telah didustakan oleh umatnya. Dan kemudian Allah SWT berikan tenggang waktu kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menutup dirinya. Kemudian pada akhirnya ketika mereka terus-menerus berada di dalam kekafiran mereka, maka kemudian Allah siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaan Allah SWT. Karena ini tentu saja juga menjadikan mereka mengakhiri segala bentuk kekafiran mereka, segala bentuk kebatilan dan kezaliman mereka. Dimusnahkan oleh Allah SWT, diberikan siksaan sebagai akibat dari apa yang mereka perbuat. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, pendengar AC, tentu saja tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab. Mereka yang berlaku dosa, mereka yang menistakan, mereka yang menghinakan, mereka yang senantiasa menyudutkan kebenaran, tentu pada akhirnya juga akan menerima sanksinya. Sebagaimana mereka yang menegakkan kebenaran, tentu mereka akan juga mendapatkan apresiasi, penghargaan insya Allah SWT dengan penghargaan terbaik, di mana mereka diposisikan sebagai orang-orang yang layak mendapatkan kemuliaan insya Allah SWT. Dengar apa yang tertera pada ayat ke-42
di surah Al-Hajj hingga ayat ke-46 ini sejatinya memang menjadi hiburan tersendiri bagi hamba-hamba yang beriman. Dan selayaknya Al-Quran memang harus bisa menjadi penawar hati, bahkan bisa menjadi obat yang menyembuhkan hati agar tetap tenang, agar tetap tegar menghadapi berbagai bentuk tantangan dan rintangan di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala beri tangguh waktu, begitu ya, tenggang waktu kepada orang-orang yang kafir, pada orang-orang yang terus-menerus berbuat kebatilan dan kezaliman, agar mereka segera mengubah cara pandang mereka, mengubah pola hidup mereka, kembali kepada jalan kebenaran ketika kebenaran itu sudah disampaikan para nabi dan rasul kasih Allah. Namun tatkala mereka juga terus-menerus berada di dalam keingkaran, kebatilan dan kezaliman, ya tentu saja Allah SWT pada akhirnya menurunkan azab kepada mereka, menurunkan siksa yang pedih kepada mereka lantaran akibat apa yang mereka kerjakan. Dan di ayat ke-45 Allah SWT memberikan gambaran tentang bagaimana hancurnya negeri-negeri yang dibinasakan ketika penduduknya sudah benar-benar berada di dalam kezaliman, ketika mereka sudah betul-betul berlaku batil, bahkan ketika mereka sudah benar-benar ingkar kepada hukum-hukum Allah, sehingga tidak lagi ada yang tersisa dan ditinggalkan dari apa yang mereka bangun selama ini. Seakan-akan tidak lagi ada penghuni di dalamnya, dikarenakan sudah hancur, begitu kan? Dikarenakan sudah porak-poranda apa yang selama ini mereka bangga-banggakan, bahkan mereka agung-agungkan sebagai karya monumental mereka. Maka ini semua tentu menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana ayat ke-45 menegaskan akan hal itu. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin muta'attalatin wa qasrin masyid. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Ngerasa ayat ini sesungguhnya merupakan penegasan yang menerangkan bagaimana banyak negeri yang telah dibinasakan oleh Allah ketika penduduk negeri itu sudah berada di dalam keingkaran, ketika mereka sudah berlaku syirik, mempersekutukan Allah. Mereka yang kemudian perserikatkan Allah dengan perkara yang tidak selayaknya diperserikatkan, ketika mereka terus-menerus berlaku zolim dan aniaya, ketika mereka terus-menerus melakukan kerusakan demi kerusakan di muka bumi, maka akhirnya mereka pun harus merasakan dampak akibatnya. Ketika negeri yang dulunya berada di dalam kondisi yang tenang berubah menjadi kondisi yang penuh dengan ketidaknyamanan, negeri yang kemudian dihancur luluhkan oleh Allah SWT. Bagaimana atap-atap rumah mereka roboh, kemudian juga mereka ditimpa oleh runtuhan, dan banyak mereka yang kemudian mati bergelimpangan di dalam rumah mereka. Bukan halnya juga kondisi-kondisi terkait dengan manusia yang ada di dalamnya, begitu kan? Mereka juga dimusnahkan seiring dengan musnahnya negeri tersebut, dikarenakan kedurhakaan kepada Allah SWT, dan ketika mereka mengingkari apa yang telah disampaikan para utusan Allah pada mereka. Apa yang mereka miliki dari kemegahan bangunan-bangunan tinggi, demikian juga istana-istana yang dibangun oleh mereka semikian rupa, kemudian berubah menjadi hancur, bahkan dikosongkan, begitu, tidak lagi ada penghuninya. Dan semua itu tentu saja merupakan bagian dari balasan, gitu kan, terhadap kekufuran, balasan terhadap keingkaran mereka dikarenakan cenderung menafikan, mengabaikan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Maka apa yang kemudian bisa kita baca di ayat ke-42 hingga ayat ke-46 di surah Al-Hajj ini sejatinya akan senantiasa menjadi pelajaran, bahkan peringatan berharga bagi setiap hamba yang beriman, agar mereka tidak berada di dalam kepongahan. Belajar melihat kembali bagaimana umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah SWT
ketika mereka terus-menerus berada di dalam perilaku dosa, kejahatan dan kemaksiatannya. Dan apa yang terjadi pada kehidupan mereka sejatinya tentu saja karena mereka sudah tidak lagi mengoptimalkan potensi akal dan fikir mereka. Demikian juga pendengaran dan hati mereka serta penglihatan mereka. Maka setiap hamba yang beriman senantiasa diperintahkan Allah SWT untuk berjalan di muka bumi dalam makna memperhatikan bagaimana akibat-akibat dari kesudahan orang-orang terdahulu ketika mereka mengingkari aturan-aturan Allah, ketika mereka terus-menerus berada di dalam kebatilan, bahkan ketika mereka terus-menerus berada dalam puncak kezaliman. Di ayat ke-46 Allah SWT ingatkan, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Dengar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadirkan Al-Qur'an ini sebagai pedoman, sebagai sumber bimbingan terbaik dan terindah sepanjang masa. Mereka yang mampu menghadirkan Al-Quran sebagai pedoman, tentu saja mereka akan bisa melihat fakta-fakta dari bukti-bukti kebenaran firman Allah terkait dengan apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu ketika mereka berlaku ingkar, ketika mereka berada di dalam kebatilan, ketika mereka terus berada pada kezaliman. Biarkan mereka melihat yang kemudian tentu saja ini adalah bagian dari sebuah bahan pembelajaran. Sebagaimana halnya kita juga diingatkan kembali untuk melakukan faktilas begitu ya, lewat bacaan Al-Quran yang kita baca, yang kita dengar, untuk kemudian kita hayati makna-maknanya. Tapi tentu bagi mereka yang punya peluang kesempatan untuk bisa melihat bukti dari fakta-fakta kebenaran firman Allah yang kemudian ditunjukkan di muka bumi terkait dengan negeri-negeri yang sudah dihancurkan. Lihat, perhatikan mereka, betul kan? Bagaimana ketika negeri-negeri itu sudah betul-betul hancur, betul-betul porak-poranda. Ya kan, dulunya adalah negeri yang tenang, negeri yang nyaman. Ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka kemudian ditimpa dengan ketakutan, kelaparan, dan tentu saja ini semua adalah dampak dari akibat perbuatan mereka tatkala mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tatkala mereka berpaling dari kebenaran. Betapa Allah SWT sangat mudah begitu kan mengubah kondisi yang tadinya tenang, yang tadinya nyaman, sumber rezeki melimpah ruah dari segenap tempat. Demikian juga mereka bisa menikmati kanan kiri dari apa yang ada dalam kehidupan ini sebagai jalan bagi mereka mendapatkan kesenangan. Namun tatkala mereka sudah ingkar, tatkala mereka sudah kufur nikmat, berpaling dari aturan Allah, maka pada akhirnya mereka pun berhadapan dengan siksa, berhadapan dengan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat beberapa di antaranya pada ayat ke-112 ya di surah An-Nahl. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, mutmainnah, kan? Negeri yang memang menjanjikan begitu ya, negeri yang penuh dengan kesuburan, penuh dengan segala hal yang menjadi harapan dan keinginan mereka yang menghuninya. Akan digambarkan pada lanjutan ayatnya, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, yang rezekinya datang melimpah ruah kepada mereka dari segenap tempat, tidak kurang apapun. Setiap kali, setiap waktu mereka menginginkan, mereka mendapatkan apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka. Fakafarat bi'an umillah. Akan tetapi sayang penduduknya justru malah mengingkari nikmat-nikmat Allah.
ketika kondisi negeri mereka berada dalam kebaikan, ketika mereka juga diturunkan limpahan karunia anugerah Allah dengan rizki yang tidak pernah kurang, kenikmatan hidup mereka pada wilayah atau pada kawasan yang tentu saja memberikan janji dan harapan kepada mereka. Namun tatkala mereka ingkar, tatkala mereka mengkufuri nikmat-nikmat Allah, fa'adzaqahallahu libasal juwal khauf, maka kemudian Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan. Mereka terus diselimuti dengan kegelisahan dan keresahan. Senantiasa mereka merasakan kekurangan demi kekurangan di dalam kehidupan mereka. Negeri yang awalnya berada di dalam kesuburan dan kemakmuran, negeri yang melimpah ruah dari segenap tempat sumber-sumber rezeki. Namun tatkala mereka ingkar kepada aturan-aturan Allah, fa'adzaqahallahu libasal juwal khauf, maka Allah timpakan kepada mereka dengan bencana kelaparan dan ketakutan. Bima kanu yasnaun, diakibatkan karena apa yang mereka perbuat. Ngerasa inilah bagian penting dari apa yang Allah isyaratkan di dalam Al-Quran pada surah An-Nahl di ayat ke-112. Bagaimana pijakan kita selaku hamba beriman, tentu saja harus mengembalikan kembali kepada motivasi yang utuh, menghadirkan Al-Quran ini benar-benar sebagai energi hidup ya bagi setiap hamba yang mengaku beriman kepada Allah SWT. Ada energi, ada kekuatan yang betul-betul mampu menopang dirinya untuk siap menghadapi berbagai bentuk tantangan di dalam kehidupan. Bahkan juga Al-Quran mampu menghadirkannya dan dihadirkannya sebagai spirit penyemangat hidup. Kalau mereka berhadapan dengan perkara yang tidak menyenangkan, berpijak kembali kepada apa yang diisyaratkan Allah di dalam Al-Quran. Betapa umat-umat terdahulu juga banyak yang mengingkari seruan dari apa yang disampaikan Nabi dan Rasul kepada mereka. Sampai kemudian Allah SWT menetapkan keputusannya. Ketika mereka dihinakan, ketika mereka dihancurkan, diakibatkan karena apa yang mereka kerjakan. Mudah-mudahan kupasan kita di kesempatan pagi hari ini dan apa yang ditadaburi pada ayat ke-42 hingga 46 di surah Al-Hajj ini senantiasa menjadi inspirasi berharga di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita senantiasa memaknai kembali ayat-ayat Allah ini bukan hanya semata kita baca, gitu kan? Bukan semata kita dengar, tapi bagaimana menghadirkannya sebagai sebuah energi positif di dalam kehidupan kita dan menjadi spirit penyemangat agar kita tidak dibuat gelisah hati, agar kita tidak mudah putus asa menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, terkait juga dengan mereka yang cenderung menafikan kebenaran, mereka yang selalu nyinyir begitu ya, dan senantiasa mereka buat hal itu untuk menggelisahkan hati orang beriman. Maka tentu mereka yang beriman tidak akan pernah dibuat gelisah hati oleh perilaku nyinyir mereka yang ingkar, mereka yang berlaku batil, apalagi mereka yang berlaku zalim. Terus berjuang sampai Allah SWT menetapkan keputusannya, dan kemudian Allah SWT akan memberlakukan kehidupan ini secara adil, tanpa ada seorang pun yang dirugikan, tanpa ada seorang pun yang akan dihinakan, kecuali mereka-mereka yang layak untuk dihinakan dikarenakan ulah perbuatan mereka. Terima kasih, kita sudah ada di penghujung acara kita. Mudah-mudahan hari ini tentu menjadi hari terbaik dalam kehidupan kita untuk terus kita hiasi dengan investasi ibadah, karya amal soleh. Demikian apa yang disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.